Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abila Syafa Zahra dengan akhiran NIM 172. Di sini saya membuat tugas mata kuliah abnormal, yakni tugas UTS mereview film. Nah, film yang saya review ini adalah bergenre keluarga. Jadi untuk teman-teman yang menyukai film ini, film keluarga, bisa melihat atau menonton film ini. Aku recommended banget karena ini tuh filmnya bagus dan sangat-sangat menginspirasi kita. Oke, film ini aku mengambil dari drakor ya, dari Korea Selatan, yakni yang dengan judul Cassiopeia yang dirilis pada tahun 2022. Nah, film ini sendiri disutradarai oleh Shin Yeon Sik dan dibintangi oleh Han Sung Ki dan Seo Hyun Jin. Oke, ingat-ingat ya teman-teman, film ini itu menggali mengenai Alzheimer dan demensia. Bagaimana kondisi tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan sang pengidap. Oke, lanjut. Oke, di sini pada film ini itu terdapat dua tokoh yang menonjol, yakni Han Sung Ki sebagai Yong Jae, ayah dari Sojin, dan Seo Hyun Jin sebagai Sojin, atau seorang pengacara sukses yang mendapati dirinya harus menerima kenyataan bahwa memiliki penyakit Alzheimer dan demensia. Oke, kita lanjut menuju ke alur cerita film Cassiopeia ini berpusat pada Sojin, atau seorang wanita karir dan sukses yang merupakan juga seorang ibu. Hidupnya ini berubah drastis ketika Sojin ini memiliki gejala-gejala Alzheimer yang cukup di awal atau muda ya, karena masih umur 30 tahunan. Awalnya dia mengalami kesulitan dalam berpikir atau mengingat-ingat hal kecil. Lalu semakin berjalannya waktu, kondisinya semakin memburuk. Ayahnya berusaha membantu Sojin ini dalam mengatasi kondisinya yang lama-kelamaan semakin memburuk untuk menjalani hari-harinya, meskipun Sojin sendiri harus mengorbankan kebahagiaan pribadi, atau ayahnya itu mengorbankan kebahagiaan pribadi demi sang anaknya. Gimana tuh teman-teman? Apakah teman-teman bisa mengetahui ya bagaimana rasa sakitnya? Lalu singkat cerita, ayah ini selalu berusaha membuat motivasi, terus mengorbankan kebahagiaannya, sehingga sang anak ini merasa terbantu dan terharu oleh sang ayahnya. Ending dari cerita ini adalah Sojin semakin tenggelam akan kondisi Alzheimer-nya. Meskipun seperti itu, dari kondisinya yang sangat fit menjadi yang sangat menurun itu menjadikan diri Sojin kehilangan banyak kenangan berharga. Akan tetapi ayahnya tidak meninggalkannya. Ayahnya selalu berusaha untuk membuat semangat dan juga berusaha untuk selalu menghibur Sojin ini. Menurut aku filmnya cukup menyedihkan ya teman-teman, tapi juga ini ada pesan tersendiri, nanti akan saya sampaikan di akhir. Nah, hubungan mereka menjadi refleksi dari cinta tanpa syarat dan pengorbanan orang tua. Jadi terlihat sekali ayahnya itu sangat-sangat mengorbankan dirinya
untuk merawat dan menjaga anaknya yang terkena penyakit Alzheimer dan demensia ini. Sedih banget ya sepertinya, tapi Sojin juga gimana lagi, udah seperti itu. Meskipun Sojin kehilangan hampir seluruh ingatan tentang siapa dirinya dan keluarganya, akan tetapi ayahnya selalu membantunya dalam mengingatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pengorbanan orang tua itu sangatlah besar kepada anaknya, terutama anak perempuan, sang ayah dan anak perempuan. Karena menurut ayah, anak perempuan itu butuh sosok yang kuat, yang bisa menghadapi dunianya. Oke, lanjut. Karena film ini sangat bagus, aku sangat recommended buat kalian yang ingin atau mau melihat ini. Nah, dari film tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pada waktu acting itu atau pemeranan film itu, mereka sangat kuat actingnya. Yang kedua, pendekatannya itu sangat realistis, berarti sangat nyata gitu ya teman-teman, nyata sekali mengenai penyakit Alzheimer dan demensia ini. Dan yang ketiga adalah adanya visual yang simbolis, dimana hal ini dimaknai sebagai judul dalam judul film ini atau Cassiopeia ini memiliki arti tersendiri yang ternyata saya ulik, atau saya kan penasaran ya teman-teman. Jadi saya ulik bahwa Cassiopeia ini menggambarkan bintang yang diartikan sebagai memori atau kehidupan, ingatan-ingatan kehidupan. Seperti itu teman-teman. Lanjut, kita akan menuju kepada kekurangan. Nah, kekurangan nih teman-teman. Kalau dari kekurangannya itu, alur ceritanya itu terlalu bertele-tele, jadi seperti agak membosankan gitu teman-teman. Tapi karena ini adalah filmnya itu, ternyata di endingnya itu wah, the best. Saya orang yang sabar. Oke, lanjut. Untuk kekurangan yang kedua, yakni adanya tema yang berat. Tema ini itu pemerannya itu cukup menguras energi dan emosional menurut saya ya. Karena Alzheimer itu kan merupakan kayak seperti penurunan kognitif sendiri, itu perlu banyak pengorbanan seperti pengulangan tag video atau banyaknya adegan-adegan yang mungkin itu sebenarnya juga sering terjadi ya di kehidupan masing-masing, seperti ingatan yang hilang. Tapi kalau Alzheimer itu lebih ke orang yang ingatannya itu sangat-sangat parah gitu ya teman-teman. Nah, setelah kelebihan dan kekurangan nih teman-teman, kita akan masuk kepada pesan moral. Oke. Pesan moral kali ini, sang ayah kan tadi kan mengorbankan waktunya ya. Kita dapat melihat bahwa dari hal tersebut tuh orang tercinta kita ataupun orang terdekat kita, yakni orang yang paling dekat adalah orang tua, dimana pengorbanannya itu dan cintanya itu tidak pernah habis. Orang tua itu orang yang selalu memaafkan kita ketika kita memiliki salah, walaupun kita mengulanginya berkali-kali. Dan dengan sabarnya orang tua itu dapat merawat satu anak, tapi tidak semua anak dapat merawat satu orang tua ya. Alzheimer juga mengajarkan pentingnya kesabaran, penerimaan, dan kasih sayang tanpa adanya syarat. Karena kan Alzheimer itu kan kita merasa bahwa kok aku jadi pelupa ya, kok aku jadi penurunan ingatanmu jadi menurun ya gitu. Jadi kita merasa ini tuh kondisi yang sulit banget, apalagi di masa yang masih umur 30-an tersebut. Oke. Begitu teman-teman. Nah,
dari film Cassiopeia ini, karena film ini terdapat neurokognitif atau penyakit yang ada menyerang kognitif kita, yakni ada Alzheimer dan demensia, di mana gejala dan perjalanan Alzheimer yang nyata mulai dari kehilangan ingatan jangka pendek hingga ketidakmampuan dalam mengenali wajah bahkan keluarga terdekat. Nah, pada materi Alzheimer yang kemarin sudah saya presentasikan di kelas, itu ternyata gejala-gejala Alzheimer itu salah satunya adalah kita lupa akan sesuatu secara berulang-ulang. Hal ini dikarenakan bisa jadi kita kekurangan air putih atau kita tidak pernah menjaga pola hidup kita. Itu bisa mengakibatkan Alzheimer. Alzheimer itu bisa menyerang siapa saja ya teman-teman, baik itu muda, tua maupun lansia. Oke. Alzheimer adalah salah satu bentuk demensia yang disebabkan oleh perubahan neurodegeneratif pada otak. Jadi ini tuh seperti penurunan. Kalau kita lupa 1 kali 2 kali itu wajar, tapi kalau itu terus menerus terjadi, berarti kita harus cross check ke dokter. Maksudnya kita check up ya teman-teman, karena kan Alzheimer ini sangat mengganggu kondisi kita di kehidupan sehari-hari. Alzheimer ini juga jika terlalu lama, maksudnya terdapat turunan dari Alzheimer yakni demensia. Nah, demensia ini adalah parahnya. Ibaratnya itu kalau di kesehatan mental itu ada disorder itu parahnya penyakitnya gitu. Nah, film ini secara implisit menunjukkan aspek-aspek seperti amigdala dan hipokampus yang melemah pada penderita Alzheimer, mengakibatkan masalah emosional dan memori. Bagi penderita Alzheimer dan demensia ini, emosionalnya mereka itu naik turun teman-teman. Jadi tidak bisa berfungsi secara baik dan benar. Karena kan memorinya juga hilang, kadang ingat, kadang hilang. Kadang itu yang bikin kita greget itu kadang kita butuh tapi kita tuh nggak ingat gitu loh. Itu juga bisa jadi ciri-ciri ya teman-teman. Dan kita harus lebih aware dengan kesehatan kita sendiri. Nah, hal ini berfungsi sebagai ilustrasi penting bagi pemahaman tentang bagaimana Alzheimer berdampak pada struktur dan fungsi otak, yang juga bisa menjadi media edukasi bagi penonton mengenai kondisi neurodegeneratif ini. Jadi neurodegeneratif ini menurun ya teman-teman. Jadi tuh neuro kan itu kan otak kita itu degeneratif, adanya penurunan secara generatif. Jadi kita lupa 1-2 kali menjadi Alzheimer menjadi demensia menjadi nanti demensia itu udah paling maksudnya paling sakit lah pokoknya. Nah, dari sini untuk teman-teman nih, karena ini juga musim pancaroba, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa minum air putih, jangan lupa senam otak. Apalagi senam untuk konsentrasi itu kalian butuh banget, apalagi untuk dewasa, anak remaja, anak kecil itu cocok banget senam otak ya teman-teman. Senam otak tidak hanya senam otak yang maksudnya kita nyanyi atau apa, itu bisa dengan tangan, dengan pergerakan. Di YouTube ada, coba kalian cari deh, kalian search aja, itu banyak banget. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai review film neurokognitif saya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, baik dari kata maupun ucapan saya.
saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.